ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari dan siang ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemukan di masjid yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada segala aktivitas dan kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita di majelis ini sebagai kebersamaan yang dirahmati, selalu membawa kebaikan dan hidayah untuk kita semua di kehidupan dunia ini, dan menjadi sebab keselamatan kita dan keberuntungan kita kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan semoga teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini diberi pahala yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan dan upaya di dalam menyebarkan kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita di siang hari ini tentang ayat-ayat yang memuat kata as-sakinah di dalam Al-Quran. Dan itu ada 6 tempat di dalam Al-Quran. Ada 6 ayat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang as-sakinah yang diturunkan dan membawa kebaikan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di hati kaum mukminin. Kita akan baca dari ayat-ayat itu dan kita akan merenungi dari kandungan-kandungannya, sebab sakinah itu adalah ciri agama, dan sakinah itu adalah sifat melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan. As-sakinah. Dan sakinah bahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai acuan dan pijakan di berbagai bentuk ibadah. Misalnya di dalam menjalankan sholat 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan bagi siapa mendatangi Fa'tuha bisakinatin wa waqar. Kalau kalian melakukan sholat, maka
datangilah sholat itu dengan sakinah dan dengan waqar. Dan di musim haji, ketika manusia bertolak dari Arafah menuju ke Musdalifah, maka Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabatnya, dan beliau berkata, as-sakinah as-sakinah, ketenangan dengan ketenangan dengan ketenangan. Iya. Jadi sakinah ini, apalagi kalau kita kaji 6 ayat yang akan menjadi materi pembahasan kita, itu terlihat bahwa dia adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Dan lebih daripada itu, disebutkan oleh Abu Ismail Al-Harawi rahimahullahu ta'ala dan disyarah oleh Ibn Al-Qayyim di dalam Madarijus Salikin, beliau terangkan bahwa min manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manzilatus sakinah, dari jenjang-jenjang penghambaan, dari bentuk-bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, dari bentuk-bentuk penghambaan, dari manzilah ubudiyah adalah manzilatus sakinah, manzilah as-sakinah. Ya. Dan ini tentunya hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebab ini bentuk dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dari jenis ubudiyah itu penghambaan yang diterangkan, jenis dari ibadah kepada Allah, makasib, sesuatu yang dihasilkan, kita yang berupaya, perkara-perkara yang dilaksanakan. Ada yang bentuknya mawahib, anugerah-anugerah, pemberian yang diberikan untuk seorang hamba, tapi dasarnya ada ibadah-ibadah yang dia kerjakan, ada sebab-sebabnya. Dan ini as-sakinah ini bentuk dari mawahib, anugerah yang Allah berikan kepada hamba, tapi itu dibangun di atas sebab-sebab. Ada hal-hal yang menyebabkan datangnya ketenangan, dan ketenangan ini kalau sudah menjadi cirinya, itu akan menjadi ketenangannya di dalam kehidupan, akan menjadi ketenangannya di dalam kehidupan. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa aslus sakinati hiya tuma'ninatu wal waqar. Kata Ibnu Al-Qayyim di dalam Madarij As-Salikin, as-sakinah itu asalnya dari kata tuma'nina. Tuma'nina. Tuma'nina itu tenang ya, tidak tergesa-gesa. Ya, kalau misalnya dalam sholat itu, kalau orang disebut tuma'nina, artinya pada setiap gerakan sholatnya, dia tidak boleh cepat di situ. Jadi pada setiap gerakan sholat, dia ada kadar, dia diam di situ, walaupun sejenak. Itu disebut tuma'nina. Ya, misalnya dia takbir ya Allahu Akbar, kemudian ruku, Allahu Akbar. Begitu dia ruku, dia harus tenang sejenak. Itu disebut tuma'nina. Setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, i'tidal, harus berdiri walaupun sejenak. Itu disebut tuma'nina. Karena itu kalau misalnya ada yang ruku terus dia takbir i'tidal, sami Allahu liman hamida, belum lagi dia sempurna berdiri, langsung dia turun, itu dia tinggalkan rukun sholat, namanya tuma'nina. Dan itu hukumnya batal sholatnya, tidak syah sholatnya. Baik, jadi asal pada kata sakinah itu tuma'nina sebenarnya, adanya ketenangan dan waqar. Adanya waqar. Waqar itu wibawa. Kadang dibedakan ya antara sakinah dengan waqar, tuma'nina, itu pada ucapan maupun gerakan.
Iya. Atau pada pembawaannya, wibawanya dia tenang, kelihatan berwibawa, kelihatan cerah begitu, tidak tergesa-gesa. Di langkahnya juga bukan orang yang terlalu cepat biasa. Nah, itu mewarnai makna-makna itu. Jadi asalnya sakinah ke situ. Dan sakinah ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kata beliau was-sukunu alladhi yunziluhu Allahu fi qalbi abdihi. Sakinah ini adalah ketenangan yang Allah turunkan ke hati seorang hamba. Inda tirabihi min syiddatil makhawif. Ketika dia sedang goncang pada saat kekhawatiran. Makanya akan datang nanti penjelasan ayat-ayat ya, bagaimana sakinah turun kepada Nabi dan para sahabat di kondisi peperangan. Turun sakinah ketika Nabi dan Abu Bakar di gua Hira, di gua ketika perjalanan hijrah. Kemudian turun sakinah kepada Nabi dan para sahabat di Sulh Hudaybiyah, di kejadian Hudaybiyah. Itu di kondisi-kondisi genting, sakinah turun. Mereka berada di kondisi yang paling tenang ya, seakan-akan tidak ada masalah. Iya. Karena itu dikatakan oleh Ibnul Qayyim, pengaruhnya fala yanza'iju ba'da dzalika lima yaridu alaihi. Setelah itu dia tidak tidak resah dan tidak terpengaruh dengan berbagai kekhawatiran yang datang. Wa yujibu dzalika ziyadatal iman wa quwwatal yakin wa tsabat. Dan tumaknina ini dari pengaruh pentingnya, ini sebenarnya dari sebab pokok kita mengkaji masalah sakinah ini, karena dia ada bentuk ubudiyah dan dia juga adalah sebab bertambahnya keimanan. Sebab pertambahan keimanan dan bisa menyebabkan seorang bertambah kekuatan, keyakinan dan keteguhan dalam beragama. Yang disebut dengan as-sakinah. Sakinah ini kalau kita lihat ya dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya memang sebenarnya luar biasa ya kalau kita pelajari bagaimana sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, apalagi berbagai kejadian yang terjadi di masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, itu terlihat sakinah pada mereka, ketenangan. Iya, itu adalah sebuah hal yang melekat pada diri mereka, pengaruh dari mana-mana keimanan. Itu yang kita akan terangkan nanti dari sebab-sebab munculnya sakinah ini. Sehingga seorang itu memiliki ketenangan, itu akan berpengaruh di dalam hidupnya. Berpengaruh di dalam hidupnya. Iya. Karena itu kehidupan ini tidak ada yang bisa lepas dari masalah. Seorang yang hidup, tidak ada yang terhindar dari tantangan, ujian, cobaan. Siapapun dia. Siapapun dia. Tapi yang membedakan antara seorang mukmin dan selain mukmin di dalam menghadapi ujian-ujian dan cobaan itu. Itu sudut perbedaannya. Iya. Maka dalam ujian dan cobaan, dalam berbagai proses kehidupan, seorang mukmin itu banyak bentuk-bentuk penghambaan di dalamnya. Banyak jenis ibadah yang bisa dikerjakan. Ada namanya ibadah sabar, ada namanya ibadah ridha, ada namanya ibadah dalam bentuk syukur. Dan ini kita bahas tentang ibadah dalam bentuk sakinah, ketenangan. Iya. Ketenangan ini itu berasal dari suatu sumber. Nah, itulah yang kita akan kaji insyaallah ta'ala secara ringkas di pertemuan ini. Baik. Jadi telah kita terangkan definisi dari as-sakinah dan beberapa pengaruh indah as-sakinah di dalam kehidupan dan gambaran secara ringkas bagaimana sakinah itu di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu
alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Baik. Dan kita akan baca dari 6 ayat yang kita akan terangkan di sini terkait dengan as-sakinah. Tapi kaidah umum terkait dengan semua tempat. Jadi as-sakinah dalam Al-Quran ada berapa tempat? Ada 6 tempat. Semua tempat kata Ibnu Abbas as-sakinah di dalam Al-Quran, di semua tempat itu artinya tuma'ninah, ketenangan. Iya, artinya tuma'ninah. Kecuali di surah Al-Baqarah, tempat yang pertama kita akan terangkan. Itu ada 2 penafsiran di kalangan as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik, tempat yang pertama dari penyebutan ayat seputar as-sakinah adalah di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 248. Iya, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Dan berkata nabi mereka, nabinya Bani Israel, bahwa tanda dia seorang raja, ya, tanda dia seorang raja, nanti akan turun kepadanya tabut, yang pada tabut ini ada sakinah dari Rabb kalian. Iya, ada sakinah dari Rabb kalian. Jadi ini ayat terkait dengan Bani Israel, ya, terkait dengan Bani Israel. Ketika diutus kepada mereka seorang nabi, di Bani Israel itu ada nabinya, ada raja-rajanya. Dan itu kekhususan untuk Bani Israel. Diberi oleh Allah pemberian tidak diberikan kepada siapapun dari makhluk. Id ja'ala fikumul anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Ketika Allah jadikan di tengah kalian, wahai Bani Israel, para nabi, dan kalian dijadikan raja-raja, dan kalian diberi hal yang tidak diberikan kepada siapapun dari makhluk. Ada pemberian-pemberian, nikmat-nikmat terhadap Bani Israel. Iya. Dan diantaranya di sini, ketika telah ditetapkan untuk mereka dari ucapan nabinya bahwa Allah memberi wahyu, ada seorang rajanya nanti yang diberi kekuatan pada jasadnya, pada keimanannya. Tanda dia seorang raja itu dia akan datang dengan sebuah tabut. Pada tabut ini ada sakinah. Nah, sakinah di sini diartikan 2 penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan sakinah itu adalah sesuatu yang berada di tabut itu. Dan sesuatu itu beraneka ragam mereka menafsirkannya. Nah, sesuatu inilah yang membawa ketenangan. Dan penafsiran yang kedua, bahwa tabut itu sendiri mengandung sakinah, di mana diletakkan maka itu membawa tumaknina, membawa ketenangan. Membawa ketenangan. Jadi maksudnya di sini dari sudut sakinah, iya, dari sudut keindahan di dalam membahas tentang sakinah ini adalah pemberian yang Allah berikan untuk Bani Israel dan dijadikan sebagai tanda untuk sesuatu yang besar. Karena itu seorang yang mendapatkan sakinah ini, itu adalah nikmat yang berharga, nikmat yang sangat berharga. Karena itu wajar apabila seseorang memperhatikan dari sebab-sebab datangnya sakinah tersebut. Dan itu insyaallah ta'ala kita akan terangkan nanti di ayat-ayat berikutnya. Baik, kemudian di tempat yang kedua, penyebutan as-sakinah itu di surat Taubah pada ayat yang ke-26. Nah, di surat Taubah ini kan di ayat sebelumnya itu di konteks walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin thumma anzalallahu sakinatahu
ala rasulihi walal mu'minin. Jadi katakan, sungguh Allah telah menolong kalian di banyak tempat. Ya, kalian sudah ditolong di banyak tempat. Tapi di perang Hunain, di Balum ya perang Hunain ini setelah Fathu Mekah. Ya, ada kabilah dari Hawazin dan Bani Thaqif yang memerangi kaum muslimin, masih tetap membangkang. Maka inilah yang dipersiapkan oleh Nabi 12.000 pasukan setelah Fathu Mekah itu. Banyak umat Islam masuk berbondong-bondong, tapi banyak orang yang baru masuk Islam. 12.000. Padahal jumlah mereka sebelumnya sedikit. Iya. Di perjanjian Hudaybiyah yang kita akan kaji nanti di ayat-ayat yang lain, itu jumlah Nabi dan para sahabat sekitar 1.400 orang. Itu di tahun 6 Hijriah ketika ditahan. Tapi di Fathu Mekah jumlahnya sudah berapa? Setelah Fathu Mekah menjadi 12.000. Ini untuk memerangi kabilah Hawazin dan Thaqif. Harusnya 12.000 ini cukup, ya kan? Di perang Badar saja jumlah kaum musyrikin ribuan, mereka cuma 313 bisa mengalahkan. Ya. Tapi justru di perang Hunain itu salah satu kekalahan yang menimpa umat Islam. Sebabnya apa? Dan diterangkan dalam ayat, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Di perang Hunain ketika kalian merasa bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ini al-ijab, ini seorang merasa bangga dengan banyaknya, merasa bangga dengan kehebatannya, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan ilmunya, kedudukannya. Berbangga dengan apa saja itu sebab kehancuran, harus dipahami. Iya, jangankan kita, disebutkan seorang nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan. Dia punya umat yang sangat banyak, pasukan yang sangat banyak. Suatu hari dia berkata, dia melihat ke pasukannya, terus dia berkata, siapa yang bisa menghadapi mereka? Nah, ini kalimat berbangga ya, muncul dari seorang nabi. Maka Allah turunkan kepadanya wahyu sebagai balasan terhadap ujub, merasa bangga yang keliru seperti itu. Kamu pilih salah satu dari 3. Yang pertama, kalian akan dikalahkan oleh musuh. Yang kedua, akan diturunkan siksaan untuk kalian. Atau yang ketiga, kematian. Iya, pilih salah satu dari 3. Maka Nabi ini pun meminta pendapat kaumnya apa. Setelah itu beliau sholat istikharah. Akhirnya beliau memilih, ya Allah, kami pilih kematian. Masih ada yang mati dari kaumnya. Maka meninggal dalam sehari, kalau saya nggak salah, 70.000 orang. Ini karena hanya merasa bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Karena itu, ujub itu hal yang subhanallah sangat membahayakan. Dan ini menjadi sebab kekalahan para sahabat ya di perang Hunain. Falam tughni ankum syai'an, tidak mencukupi kalian jumlah kalian yang banyak itu. Maka mereka pun lari kocar-kacir. Tapi setelah itu dikatakan, thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi walal mu'minin. Kemudian Allah turunkan sakinahnya kepada rasulnya dan kepada kaum mukmin. Wa anzala junudan lam tarauha. Allah turunkan dari tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya, maksudnya dari malaikat. Ada yang mengatakan bahwa malaikat ini turun untuk membuat orang kafir takut, tapi bukan turun untuk berperang. Sebab turunnya malaikat berperang itu di dalam sejarah itu terlihat di perang Badar. Terlihat di perang Badar ada malaikat turun. Jelas ya? Tapi di perang Hunain ketika dikatakan turunnya, itu turun sehingga kaum musyrikin itu takut. Wa adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'u al-kafirin. Dan Allah menyiksa orang-orang kafir.
dengan dia dipeperangi, ditawan, dikalahkan setelah itu. Walaupun awalnya dikalahkan kaum muslimin, tapi setelah itu Allah berikan jalan keluar untuk mereka. Jadi ini sakinah yang turun, yang membuat Nabi waktu itu dan para sahabat yang berhijrah bersamanya dari kaum muhajirin wal ansar itu teguh. Itu sakinah. Itu dari sakinah, ketenangan. Ya Allah berikan ketenangan yang memberi kekuatan, ketenangan yang membuatnya teguh di atas kebenaran walaupun banyak hal yang mengkhawatirkan. Iya. Itu sakinah di ayat yang kedua atau di tempat yang kedua. Dan ini di tempat yang ketiga penjelasan sakinah juga ini tentang kisah di ayat yang ke-40 dari surat Taubah. Ini tentang kisah Nabi SAW berhijrah ke Madinah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mereka berdua di gua, itu dikatakan di dalam Al-Quran, "Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Abu Bakar waktu itu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kita ini cuma berdua." Iya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Bersama kita. Nah, ini kekuatan. Maka dikatakan di kelanjutan ayat, fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu biyunudin lam tarawha. Maka Allah turunkan sakinahnya kepadanya. Iya. Yaitu makna keimanan, ya. Merasa bahwa Allah bersamanya. Keyakinan bahwa dia selalu dilindungi oleh Allah. Iya. Keyakinan bahwa dia akan selalu dicukupi oleh Allah. Itu pasti akan memberikan ketenangan. Akan memberikan ketenangan. Karena itu terlihat ya sakinah dari sebagian sahabat itu yang ditawan di Mekah, ya, yang menjadi sebab terjadinya syariat, sebagian syariat itu ketika akan dibunuh tidak ada kesedihan di wajahnya, tidak ada kesedihan di wajahnya, kehidupannya biasa, berseri-seri. Ibnu Abbas bercerita kalau melihat Ali bin Abi Thalib di peperangan, itu pada dirinya seakan-akan berpakaian sakinah, penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketenangan. Dan itu berjalan di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya, Imam Ahmad, bagaimana beliau di tengah ujian dikelilingi oleh orang-orang yang menginginkan beliau berucap menyelisih dari keyakinan yang benar, tapi beliau diberi keteguhan oleh Allah. Itu sakinah namanya, ketenangan, sehingga beliau bisa menjawab seluruh hujjah syubhat yang diberikan oleh ahlul bidah, bisa beliau jawab di depan khalifah waktu itu. Iya, itu bentuk dari sakinah. Kalau itu dilihat di dalam sirah para ulama, hal yang menakjubkan sebenarnya, hal yang menakjubkan. Dan ini semuanya ada dasarnya, ada sebabnya. Dari mana sakinah itu muncul? Tidak muncul begitu saja, kan? Baik, kita akan terangkan nanti lebih lanjut insyaallah taala. Baik, ya, tempat yang keberapa sekarang? Tempat yang keempat. Tempat yang keempat, kelima dan keenam ini dalam satu surah. Di surah Al-Fath. Di surah Al-Fath. Iya. Al-Fath itu artinya apa? Al-Fath, kemenangan. Kemenangan apa? Ya, itu bukan Fathu Mekah yang dimaksud, tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan Fatah di situ adalah Fath Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah.
Jadi pada tahun 6 Hijriah, Nabi dan para sahabat dalam jumlah 1.400 orang itu berangkat ke Mekah. Bukan untuk berperang, tapi untuk menunaikan ibadah haji. Tapi mereka ditahan oleh kaum musyrikin. Dan jumlah kaum musyrikin waktu itu belasan ribu orang ditahan. Tidak boleh masuk Mekah. Maka terjadilah, ringkas ceritanya ya, kalau kita cerita panjang nanti, ringkas ceritanya terjadilah sulh. Itulah yang disebut dengan perdamaian, perjanjian apa? Hudaybiyah. Jadi sebelum perjanjian Hudaybiyah ini, Nabi itu mengutus Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu untuk bernegosiasi bersama kaum musyrikin. Tapi Utsman terlambat kembali. Maka berita sampai kepada Nabi bahwa Utsman sudah terbunuh. Artinya kalau Utsman terbunuh, mereka harus di kondisi apa? Berperang. Nah, disitulah Nabi membaiat para sahabatnya di bawah pohon. Itu yang disebut juga dengan baiatur ridwan. Ya. Dan semua yang berbaiat di situ itu masuk ke dalam orang-orang yang dijamin masuk surga. Orang yang dijamin masuk surga dari kalangan para sahabat. Inilah ayat-ayat ini di konteksnya ini di 3 tempat ini menjelaskan tentang sakinah yang turun. Sakinah yang turun kepada umat Islam. Baik. Jadi di tempat yang pertama dari surah Al-Fatih, dan ini yang keempat ya kalau urutan pembahasan kita, ayat yang keempat dari surah Al-Fatih, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah di hati-hati kaum mukminin supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan ini ayat mendalam sekali ya. Karena sakinah ini Allah turunkan. Allah turunkan. Diturunkan kemana? Ke hati orang-orang yang beriman. Terus perhatikan pengaruhnya. Ketika sakinah ini turun, mereka bertambah keimanan di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi itu pertambahan keimanan. Subhanallah. Iya. Jadi tampak ya betapa indahnya sakinah itu. Dan ini juga dasar pembahasan kita akan terangkan nanti, bahwa sakinah itu berasal dari keimanan. Berasal dari apa? Dari keimanan. Maka semakin baik seseorang di dalam keimanannya, dia semakin berhak untuk mendapatkan sakinah, ketenangan itu. Ketenangan di dalam segala hal, di dalam kehidupannya. Iya. Baik, kemudian ayat yang ke-5, ini di ayat yang ke-18 dari surah Al-Fath, ini di kejadian Nabi membaiat para sahabat di bawah pohon itu tadi. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin. Allah telah ridha terhadap kaum mukminin. Ini nas tegas bahwa Allah meridai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena itu dari etikanya, kalau ada sahabat disebut, kita membaca apa? Radhiyallahu anhu atau anhuma atau anhum. Iya. Itu etikanya untuk umat Islam. Sebab itu akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Akhlak yang diajarkan di dalam Al-Quran. Para sahabat dipuji. Khususnya di sini yang hadir di baiat Ridwan. Sahabat yang lain seluruhnya dipuji di ayat-ayat yang lain. Banyak ayat yang memujinya.
juga ditegaskan keridhaan Allah untuk mereka. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau Nabi Muhammad di bawah pohon. Ini ayat kan saat itu kejadiannya sudah terjadi, tapi dibahasakan dengan fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Itu untuk menunjukkan betapa mereka sangat tulus, serius di dalam hal itu. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah tahu apa yang ada di hati-hati mereka. Ini pujian ya. Para sahabat itu luar biasa. Mereka itu tidak dikenal tentang zahirnya saja, amalan zahir yang hebat. Malah yang lebih besar daripada itu, hal yang di hatinya juga Allah mengetahuinya. Allah ridha terhadap apa yang ada di dalam hati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Dikatakan fa'anzalas sakinata alaihim, maka Allah turunkan sakinah kepada mereka. Berubahlah mereka menjadi orang-orang yang sangat teguh, sangat tenang. Ya. Menyambut dari apa? Menyambut dari kemenangan-kemenangan. Karena itu dikatakan di dalam ayat di sini, wa asabahum fathan qariba, dan mereka akan diberi pahala nanti kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat ini maksudnya adalah mereka dengan Sulh Hudaybiyah itu akan memperoleh kemenangan. Iya. Ini juga ada satu pembahasan fikih ya, berharga di sini. Dan ini kadang jarang-jarang ada orang yang mencermatinya. Jadi jangan selalu kita menerjemahkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak enak. Selalu kita terjemahkan itu sebagai musibah, sebagai kekalahan, sebagai hal yang tidak enak. Tidak mesti seperti itu. Ini kan Nabi dan para sahabat harusnya haji, harusnya mereka melakukan manasik di Mekah, beribadah. Tertahan kaum musyrikin, akhirnya bikin perjanjian. Nabi itu sampai memerintah para sahabat menyembelih hewan-hewan untuk haji mereka, disembelih di situ. Dan mereka tahallul, pulang. Itu kan zahirnya tidak enak. Sampai Umar ibn Khattab waktu itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anak balud daniyata fi dinina." Ya Rasulullah, kita terima kehinaan di agama kita. Bukankah kalau kita meninggal, kita berperang, yang meninggal dari kita mati syahid, yang meninggal dari mereka masuk neraka? Kata Nabi, ya benar. Terus kenapa kita terima perjanjian ini? Dalam salah satu butir perjanjian Hudaybiyah, umat Islam belum boleh masuk Mekah tahun itu. Tahun depan baru boleh. Siapa saja dari umat Islam masuk Islam di Mekah, lari ke kota Madinah, wajib untuk dikembalikan ke Mekah, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang waktu itu Abu Jandal di Bongo, Muslim. Iya. Diberkata, ya Rasulullah, saya telah masuk ke dalam Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menasihatkan untuk bersabar, dikembalikan lagi ke mana? Ke Mekah. Walaupun Abu Jandal ini ada kisahnya sendiri ya. Ada kisahnya sendiri. Beliau melarikan diri dari Mekah tapi tidak ke Madinah juga. Ya, akhirnya dia bikin grup sendiri untuk membuat keributan dengan apa? Dengan kaum musyrikin. Itu lain sendiri dia, kisah Abu Jandal radhiyallahu anhu. Jadi itu hal-hal sebenarnya menyudutkan umat Islam, tapi dihitung di dalam Al-Quran sebagai kemenangan yang jelas, kemenangan yang dekat. Kenapa? Sebab dengan perjanjian ini umat Islam itu bebas untuk berdakwah. Iya. Makanya Islam itu semakin besar, semakin berkembang, dan akhirnya itulah yang membuat kekhawatiran di mana-mana. Terjadilah Yaumul Ahzab, kaum musyrikin ikut juga di situ berpartisipasi.
Artinya mereka membatalkan perjanjian. Dan itulah sebabnya mereka setelah itu diperangi di Mekah. Karena kaum musyrikin sendiri yang memulai membatalkan perjanjian Hudaybiyah, bukan umat Islam. Baik, jadi jangan kita terjemahkan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kurang enak begitu. Wah, ini kekalahan, tidak bagus. Belum tentu. Belum tentu. Itu cara pandang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Iya. Kadang kalau misalnya ada orang yang bertindak zalim, tidak baik kepada kita, kadang kita harus menyangka, oh ini kayaknya sebentar lagi saya dapat anugerah sesuatu ini dari Allah. Iya. Nah, itu cara berpandangan hidup yang enak. Dan itu bentuk dari sakinah namanya. Ketenangan di dalam kehidupan. Hal-hal yang terjadi itu jangan selalu kita lihat pada zahir, pada fisiknya. Sebab itu akan membawa kita kepada lembah permasalahan yang mungkin kita tidak mengetahui di mana tepinya, di mana ujungnya. Tapi kalau kita pada hal-hal yang kita alami, kita selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu berharap yang baik, maka insya Allah ta'ala itu akan indah. Setelah perjanjian, setelah baiat itu diberi kemenangan dekat dari Fath Hudaybiyah, juga dari Fath Khaybar. Sebab Nabi dan para sahabat setelah mereka kembali, orang-orang Yahudi melanggar perjanjiannya di Madinah, salah satunya di orang-orang Yahudi di Khaybar. Maka diperangilah mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan dimaklumi di dalam sejarah ya. Di situ mereka mendapatkan berbagai kemenangan yang besar. Termasuk dari ghanimah, harta rampasan pesan yang sangat besar sekali tercatat di dalam sejarah umat Islam. Baik, itu kemenangan dekat. Ya, turun kepada mereka sakinah. Tapi lihat ya, kondisi para sahabat, Allah ridha kepada mereka. Punya jasa di dalam membaiat Rasulullah, membela agama. Turun kepada mereka ketenangan, sakinah. Itu jelas ya, wajar ya. Baik, kemudian yang terakhir, ayat yang ke-6. Itu ayat yang ke-26 dari surah Al-Fath. Idja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyah, hamiyatal jahiliyah. Fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ketika orang-orang kafir menjadikan di hati mereka ada hamiyah. Hamiyah itu sifat kesukuan, fanatik terhadap sesuatu. Iya. Misalnya sukunya dibicarakan, langsung dia marah. Nah, itu hamiyah namanya. Itu Allah jadikan orang-orang kafir itu, jadikan di hati mereka seperti itu hamiyah. Hamiyah jahiliyah. Hamiyah itu tidak semuanya salah ya. Kalau seorang punya hamiyah dalam bentuk kecemburuan dalam agamanya terhadap Allah dan Rasulnya, itu keimanan namanya. Iya. Itu girah disebut. Girah. Itu hamiyah. Dan seorang muslim harus punya dari hamiyah itu bagian dari keimanannya. Jangan ada dosa-dosa terjadi, kemungkaran terjadi, kemudian dia diam-diamnya saja, senyum-senyum saja. Nggak seperti itu. Ya. Karena kecemburuan itu muncul dari orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Keimanan yang baik. Makanya di tengah keluarga saja, kalau ada kepala rumah tangga membiarkan kemungkaran di tengah keluarganya, dia lihat, dia biarkan saja. Itu disebut dayuth. Diancam tidak masuk surga. Iya. Apalagi hal-hal terkait dengan Allah dan Rasulnya. Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang ini. Terjadi hal-hal yang subhanallah, iya, sangat menyakitkan di hati seorang mukmin, sangat mengkhawatirkan. Ya, misalnya LGBT ya. Orang-orang yang melakukannya, ditampilkan, diwawancarai, dilakukan hal biasa-biasa saja di tengah manusia begitu. Ya, itu ciri betapa rendahnya dari akhlak sebuah penduduk negeri yang seperti itu. Dan itu tidak benar ya. Dan dari situ kita harus pahami, ada hal yang sangat serius di tengah kita ini harus diperbaiki. Kalau perkara-perkara seperti itu terjadi, itu maksiat namanya.
Apalagi hal yang terkait dengan kesyirikan. Ya. Kadang seekor burung itu lebih baik daripada banyak manusia di masa sekarang. Tahu burung hudhud? Disebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Iya. Dia menghilang, burung hudhud ini. Tapi begitu datang, langsung dia berkata kepada Nabi Sulaiman. Padahal mungkin burung hudhud sudah dengar. Nabi Sulaiman ketika memeriksa pasukannya, hudhud tidak ada, sudah diancam. Ini kalau hudhud tidak mendatangkan hujah yang benar, saya akan sembelih dia, atau dia dapat siksaan yang pedih. Tapi begitu datang hudhud, dia berkata, ji'tuka min saba'in binabiyyin yaqin. Saya datang dari negeri Sabah dengan berita yang meyakinkan. Dia langsung berkata, berita meyakinkan, kamu harus percaya saya. Ini kan masalah besar. Apa yang kamu dapati di sana, hudhud? Dia berkata, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Saya mendapati seorang perempuan menjadi raja mereka, menjadi ratu mereka di kota Sabah itu. Dan saya temukan bahwa perempuan ini diberi segala sesuatu. Dan dia punya singgasana yang sangat besar, sangat hebat. Sebutkan singgasananya itu sifat mengerikan ya, dari berbagai menempel, luasnya katanya. Lebarnya singgasananya 30 hasta kali 30 hasta. Ya semua dari perhiasan melekat di singgasana itu. Berbagai macam sifat disebutkan. Sebut singgasana yang besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams min dunillah. Saya temukan mereka dan kaumnya, saya temukan perempuan ini dan kaumnya sujud kepada matahari selain daripada Allah. Itu yang membuat hudhud muncul girahnya, marah dengan hal tersebut. Allah yasjudu lillah alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Tidakkah harusnya mereka sujud hanya kepada Allah yang mengeluarkan segala hal yang tersembunyi di langit dan di bumi? Dari langit turun hujan, dari bumi tumbuh tambah-tambahan. Itu kan seekor burung. Burung kan biasanya kenalnya minum dari air hujan, ya kan? Makan dari ini. Dia tahu bahwa ini semuanya Allah yang melakukannya. Tidakkah harusnya mereka sujud hanya kepada Allah yang melakukan itu semua? Iya. Ini kadar tauhid tertanam pada diri seekor burung. Bisa dia. Tauhidnya itu membawa dia sebuah girah, hal untuk diperbaiki. Tapi ini pada tempatnya ya dia lakukan. Jangan serampakan juga. Giro-giro pergi demo-demo di tengah jalan sana. Mau dapat apa? Itu namanya mengobati kemungkaran dengan apa? Kemungkaran. Tidak boleh seperti itu. Giro tapi letaknya, tempatnya benar. Hudhud ini bicara kepada Nabi Sulaiman, raja. Jelas ya, untuk memperbaiki. Makanya Nabi Sulaiman langsung kirim, langsung dieksekusi itu. Ya, berita dari hudhud itu. Hudhudnya sendiri langsung dikirim, membawa pesatnya Nabi Sulaiman ke Sabah. Dan kisahnya dimaklumi ya di surah An-Naml. Baik. Jadi maksudnya gira itu, hamiyah itu, tidak semuanya keliru. Makanya di sini disifatkan dari kaum musyrikin ini yang dicela apa? Hamiyah jahiliyah. Ini sifatnya jahiliyah. Kayak orang jahiliyah itu diantara mereka ada yang berkata, ala la yajahalanna ahadun alaina karena jahal alaihi fawqa jahlil jahilina. Ya katanya jangan sampai sekali-sekali ada yang berbuat jahil atas kami. Kalau terjadi seperti itu, kami akan balas dengan kejahilan di atas segala kejahilan. Itu hamiyah dari bentuk masyarakat apa? Jahiliyah, senang berbuat zalim. Kalau ada yang membalas dia akan dia balas begini. Ya, sampai di tengah orang Arab dahulu itu saling apa namanya menghina antara kabilah-kabilah dengan syair-syair itu berjalan ya. Ya, berjalan sampai kita hafal bait-bait syair itu apa namanya hujatan kepada kabilah lain. Ya, terhadap kabilah lain. Itu bentuk dari sudut tata bahasa ya di dalam bahasa Arab. Begitu. Tapi maksudnya itu berjalan, ada hal-hal seperti itu. Dan yang disifatkan ya di dalam ayat ini. Tapi kaum mukminin bagaimana? Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi walal mu'minin. Allah turunkan sakinahnya kepada rasulnya dan kepada kaum mukminin. Baik. Jadi itu 6 ayat terkait dengan sakinah. Ya. Tidak banyak waktu lagi ya, saya akan terangkan di sini
dari kesimpulan ayat-ayat ini yang kita baca tentang sebab-sebab dari sakinah tersebut. Iya. Ya, sakinah ini itu tidak datang begitu saja. Kita sudah melihat ya bahwa pada ayat-ayat ini diterangkan tentang sifat-sifat, diterangkan amalan-amalan, diterangkan perkara-perkara yang dengannya seseorang itu mendapatkan sakinah. Mendapatkan sakinah. Karena itu dari sebab pokok yang terkait dengan turunnya sakinah, ya, disimpulkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa sakinah yang turun ini kepada Rasulnya, kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada hati hamba-hambanya yang beriman. Sakinah itu secara umum mengandung 3 makna. Makna yang pertama adalah cahaya. Dan makna yang kedua adalah kekuatan. Dan makna yang ketiga adalah ruh. Makna yang ketiga adalah ruh. Diperhatikan bahasanya ya, ini bahasa Ibnu Al-Qayyim agak detail sedikit. Iya, beliau ingin membahasakan sakinah itu 3 makna. Ada cahaya, ada kekuatan, dan ada apa? Ruh. Dan ada ruh. Iya. Inilah 3 hal ini yang mewariskan ketenangan. Sehingga orang takut itu hilang ketakutannya. Sehingga orang yang bersedih terhibur di dalam kesedihannya. Sehingga seorang yang kena musibah, dia teguh, dia tegar di atas musibahnya. Iya. Ruh itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, cahaya itulah yang meneranginya. Memberikan keterangan itu yang meneranginya, menunjukinya, itu cahaya namanya. Iya. Kekuatan itu keteguhannya, azamnya, yang segala aktivitasnya bersumber dari situ. Dan ruh itulah kehidupan hatinya. Itulah kehidupan hatinya. Iya. Jadi itu 3. Cahaya, kekuatan, dan apa? Ruh. Iya. Cahaya ini Ibnu Qayyim sebutkan bahwa itu akan menyingkap dalil-dalil keimanan, hakikat keyakinan, sehingga dengan cahaya ini dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, bisa membedakan antara keyakinan dan keraguan. Itu cahaya. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, bahwa sakinah itu perlu 3 hal ya. Cahaya, yang kedua tadi apa? Kekuatan, yang ketiga adalah ruh. Cahaya itu petunjuk. Itu kekuatan ilmu. Iya. Itu kekuatan ilmu. Makanya di beberapa tempat itu Al-Quran disebut dengan nur, dengan cahaya. Iya. Nah, cahaya inilah yang seseorang itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara yang baik dan yang buruk, antara ketaatan dan kemaksiatan. Itu cahaya. Iya. Kemudian dia perlu apa? Kekuatan. Kekuatan itu ada 2. Ada kekuatan ma'nawiyah dan ada kekuatan apa? Hissiyah. Ada kekuatan ada kekuatan ma'nawiyah dan ada kekuatan amaliyah. Ada kekuatan dari maknawi, kekuatan hati, kekuatan ilmu, kekuatan keyakinan. Dan ada kekuatan dari sudut amalan, kekuatan dia beramal, kekuatan dia beribadah, kekuatan dia berbekal. Kekuatan dia berbekal. Dari kekuatan ini, sepanjang dia melakukannya, pasti akan turun kepadanya sakinah, ketenangan. Turun kepadanya ketenangan. Iya. Kemudian yang ketiga,
dengan ruh. Iya, dengan ruh. Ruh inilah disebutkan ruh sebab itu adalah nyawanya, adalah ruhnya. Seorang itu tanpa ruh dia tidak bisa hidup. Dia tidak bisa hidup. Iya. Makanya kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari apa? Perkara kami. Ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disebut dengan ruh. Disebut dengan ruh. Ya kalau dia dilihat, dibandingkan ya, ruh, kata ruh dibandingkan dengan cahaya dan kekuatan, masuk sebenarnya, bisa terhitung, tapi kata ruh ini lebih luas. Iya. Maka ini tiga hal yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau kita simpulkan dengan bahasa yang lain, bahwa sumber dari cahaya ini ada makna ya. Yang pertama, seorang punya ilmu. Yang kedua, bagus di dalam keimanannya. Yang ketiga, bagus di dalam amalannya. Bagus di dalam amalan salihnya. Ya, sebab ini tiga sebab lahirnya ketenangan. Lahirnya ketenangan. Ya. Makanya orang yang hadir di majelis ilmu itu sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan akan turun kepada mereka. Bukankah kita selalu dengar hadits Abu Hurairah? Ya, kita baca di Arba'in Nawawiyah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihim apa? As-sakinah." Tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Sakinah itu dengan mempelajari ilmu. Iya. Karena ilmu agama itu sumber ketenangan. Dia teman seseorang pada saat dia sendiri. Ilmu agama itu yang menghardiknya ketika dia keluar jalan. Ilmu agama yang menegurnya ketika dia malas-malasan. Ilmu agama adalah sumber kehidupannya di dalam beramal, sebab itu motivasinya. Ilmu agama itu yang menghiburnya ketika dia bersedih. Bisa memberikan untuknya jalan keluar ketika dia ada masalah. Maka seorang itu kalau ingin dapat ketenangan hidup, dia tak boleh jauh dari ilmu agama. Sekadar kejauhan seseorang dari ilmu agama, disitulah prahara menimpa hati, menimpa kehidupan. Kekacauan, ketidaktenangan, gundah gulana, masuknya dari arah itu. Dari arah banyaknya kekosongan kita terpisah dari ilmu. Padahal sebagian dari ilmu agama itu, kalau kita pelajari satu ayat Al-Quran, kita pahami, itu kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kadang lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu pokok ketenangan sebenarnya. Iya. Kemudian dari pokok ketenangan itu pada keimanan, pada akidah yang benar. Sebab seorang kalau dia syah keimanannya, lurus akidahnya, maka itu adalah orang yang paling tenang di dalam kehidupannya. Ya, ingin bagaimana? Dia orang yang bagus akidahnya, tawakalnya pasti sangat baik. Sedangkan Allah telah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupinya. Iya. Bagaimana tidak tenang? Dia di atas akidah yang benar. Allah berikan untuknya keteguhan dengan segala maknanya di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah berfirman, Allah meneguhkan orang yang beriman dengan kehidupan yang kuat, kehidupan yang baik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Itu keimanan itu. Keimanan. Dan iman ini subhanallah itu dipelajarinya dari buku-buku akidah. Dipelajarinya dari buku-buku akidah.
Diwariskan keimanan ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan kepada anak-anak kecil, para sahabat. Kata Jarir, kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, kunna ala ahdi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa nahnu fityan hazawirah. Ya, fata'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Thumma ta'allamna al-Quran fasdatna bihi imana. Kata Jundub, kami ini di masa Nabi anak-anak muda mendekati usia balik. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Setelah belajar Al-Quran kami bertambah keimanan. Itu etikanya mereka. Itu pendidikan akhlaknya. Jadi kalau ada di masa sekarang mengajak belajar akhlak-akhlak, ini akhlak yang paling pokok nih. Gimana caranya masuk akal ya, kita berbicara akhlak kepada manusia, senyum, ramah dan seterusnya. Akhlak kepada Allah tidak ada. Ya, berbuat kesyirikan, datang ke kubur-kuburan, bertawassul kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Itu kan tidak ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Nabi mendidik para sahabat itu pendidikan universal. Ya. Pendidikan yang paripurna untuk para sahabatnya, lengkap sekali. Betul-betul membangun kekuatan. Makanya generasi ini wajar disebut, dipuji-puji dalam ayat-ayat ini kan semuanya memuji mereka ini. Ketenangan turun ke hati-hati mereka. Turun ke hati-hati mereka. Itu harus ada. Semakin seorang itu mempelajari akidah yang benar, maka dia pasti akan semakin tenang di dalam kehidupannya. Iya, akan semakin tenang di dalam kehidupannya. Ini adalah keimanan. Dan keimanan itu ada keyakinan di dalam hati, ada ucapan dengan lisan, dan ada amalan dengan anggota tubuh. Cabang-cabang keimanan banyak. Ada rukun-rukun iman. Iya, 6 rukun iman: keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Cabangnya banyak, lebih dari 70. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, rasa malu, bagian dari keimanan. Banyak makna di dalam keimanan. Ini keimanan ini, ya, taman surga dunia. Keimanan itu taman surga dunia. Itu surganya umat Islam. Bagaimana tidak tenang mereka di dalam surga di dunia? Karena itu kata sebagian as-salaf, di dunia ini ada sebuah surga. Siapa yang tidak masuk di surga ini, dia tidak masuk di surga akhirat. Itu surga keimanan namanya, keislaman. Tapi itu perlu seorang kuat di atasnya. Dia pelajari keimanannya. Bagaimana pula mau berharap hal yang tinggi pada keimanan? Makna la ilaha illallah saja dia tidak tahu. Apa arti la ilaha illallah? Tidak mengerti. Ada berapa rukunnya? Berapa syarat-syarat di dalamnya? Itu kan harusnya seorang mukmin dia mengetahuinya, sudah dia pelajari, sudah dia imani. Makanya kapan kematian datang menjemput, sakaratul maut, diharapkan dia bisa bersyahadat la ilaha illallah. Karena itu yang dia yakini. Itu membawa keimanan, ketenangan. Iya. Makanya seorang mukmin itu pada saat ajal menghampirinya, di antara dua hal. Dia di antara pintu harapan, mengharap rahmat Allah, dan dia di antara pintu, dia juga khawatir akan dosa-dosanya, tapi dia tetap berharap kepada Allah. Nah, ini dua hal ini kalau berkumpul di hati seorang mukmin, ketika dia sedang sakit atau sedang sakaratul maut, dia pasti akan beruntung di hari akhirat. Pasti menjadi orang yang selamat. Itu muncul semuanya dibangun di atas apa? Pemahaman terhadap keimanan. Harus kita didik diri kita di atas hal tersebut. Betapa banyak buku-buku ditulis oleh para ulama, diwariskan. Itu akidah, itu jangan dikatakan hal yang samar ya. Masalah sholat, puasa, haji, sampai semua kepada kita. Jelas. Pembahasan akidah itu lebih jelas dari seluruh pembahasan ibadah yang lain. Masa tidak sampai kepada kita? Ya kalau ada yang berkata seperti itu maknanya dia sangat jauh sekali dari ilmu agama. Iya. Imam Al-Bukhari berguru dari lebih 1000 orang guru. Semua gurunya mengajarkan pembahasan akidah kepadanya.
Sama ucapan gurunya. Menunjukkan bahwa ini hal terwarisi. Sampai hari ini, akidah Imam Al-Bukhari itu ada di kita. Kita pelajari, kita terima dari guru-guru kita dengan sanad periwayatan bersambung kepada Imam Al-Bukhari. Ya, kita baca hal tersebut, buku-buku akidah para ulama yang disepakati sampai kepada kita. Cuma menjadi masalah, kapan kita mempelajarinya, itu saja. Ya, kalau kita belajar dengan baik, itu sebab pokok dari keimanan, dan keimanan itu sumber sakinah. Dan sumber sakinah yang lain adalah amalan salih. Amalan salih itu memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah tauhid dari pelaku amalan, yang kedua keikhlasan, dan yang ketiga amalannya mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini amalan-amalan salih ini dengan berbagai bentuknya, itu adalah hal-hal yang luar biasa di dalam di dalam menumbuhkan keimanan. Baik. Iya. Kemudian di antara sebab yang lain dari sebab sakinah ini, sebab ketenangan adalah khusyuk tatkala dia berkhidmat kepada Allah. Ini kita harus ingat kata-kata ini ya. Ini banyak dipakai di kalangan para as-salaf di pembahasan hati. Seorang hidup itu dia berkhidmat kepada Allah. Sebab itu hakikat ubudiyah. Nah, pada saat dia berkhidmat itu dihadirkan khusyuknya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tidakkah sudah waktunya sekarang ini bagi orang yang beriman agar supaya hatinya itu khusyuk, dzikir kepada Allah, khusyuk menerima apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ayat ini turun menegur kami itu baru 4 tahun setelah kami masuk Islam. Ini ayat di fase Mekah ini sudah turun ayatnya. Menegur umat Islam. Sudahkah seharusnya kalian itu khusyuk hati-hatinya kepada dzikir apa yang turun dari kebenaran? Iya. Baik. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah dia mengagungkan ibadah. Dari sebab sakinah itu pengagungan kepada ibadah. Pengagungan dan pemuliaan kepada ibadah. So kalau dia memandang akhirat hal yang besar pada dirinya, maka kegalauan-kegalauan, kegelapan-kegelapan dari kecintaan dunia itu bisa sirna dengan cahaya kecintaan dari kehidupan akhirat itu. Ini kecintaan kepada kehidupan akhirat itu cahaya besar di hati seorang hamba. Akan mendatangkan sakinah, mendatangkan ketenangan. Makanya ibadah-ibadah itu perlu kita agungkan, kita besarkan. Dalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah ketentuan Allah. Barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol Allah, membesarkannya, itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Baik. Kemudian yang keempat, dari sebab ketenangan hidup, dari sebab sakinah adalah muhasabah, al-muhasabah. Dia selalu memeriksa jiwanya, memeriksa dirinya, supaya dia kenal jiwanya itu apa haknya yang harus dia penuhi, apa kewajiban yang harus dia jalankan. Ya. Jangan dia biarkan jiwanya itu begitu saja tanpa pernah dia kontrol. Ya. Hanya melayang-layang bersamanya. Ada masalah begini dia ikut ke sana. Ya. Ada badai dari arah selatan dia ikut ke arah utara. Nah, boleh seperti itu, tapi dia harus selalu menghisap, mengintrospeksi dirinya. Karena jiwa itu kapan kita biarkan tidak selalu kita hisap, itu yang akan membuat jiwanya itu tidak tenang, seakan-akan ingin pergi ke sana sini. Tapi kalau jiwanya selalu dia hisap, itu akan terlihat sakinah, karena dia tahu arahnya kemana. Iya, dia tahu arahnya kemana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqadi wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ini ayat kata para ulama, ayat pokok di dalam muhasabah. Dasar pokok di dalam menghisab diri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa memeriksa apa yang telah dia siapkan untuk hari esoknya. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah benar-benar mengetahui segala hal yang kalian ketahui. Apa segala hal yang kalian lakukan. Itu khabir ya, bahasanya dalam ayat itu khabir. Kita repot pula ya kalau bahasa Indonesia. Penerjemahannya itu kadang mirip-mirip ya. Alim, maha mengetahui. Khabir juga maha mengetahui. Kan begitu? Latif juga bisa maha mengetahui. Cuma itu ada perbedaannya. Kalau alim itu kan ilmu Allah, maha mengetahui segala sesuatu. Cakupannya mencakup segala sesuatu. Tapi kalau khabir itu juga maha mengetahui. Tapi mengetahui sampai ke rahasia-rahasianya. Hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Itu khabir namanya. Kalau latif juga maha mengetahui. Tapi latif ini ada hal-hal yang sampai kepadanya dengan suatu hikmah, dengan kehendak Allah. Hal yang kadang hamba itu tidak menyadari. Sampai kepada itu namanya latif. Ada juga makna ilmu di dalamnya. Jelas ya? Baik. Nah ini jiwa, subhanallah, selalu diingatkan untuk dimuhasabah. Dan Allah terangkan bahwa Allah itu khabir. Khabir itu jangan, kalau kita dengar kata khabir itu lebih mendalam dari kata alim. So kalau dikata khabir, itu artinya segala rahasia kita yang ada di dalam hati Allah maha tahu. Iya. Allah maha tahu. Apa yang tersembunyi, yang paling tersembunyi pun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Karena itu ini dasar di dalam muhasabah sangat besar sekali untuk seorang hamba. Dan ini jangan kita luputkan ya dari kehidupan kita. Ini makna subhanallah, kaidah-kaidah ini, sebab-sebab ini satu saja kita kerjakan itu luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan. Luar biasa pengaruhnya di dalam kehidupan. Memang kadang kita perlu waktu tertentu. Kita duduk kepada Allah, bermunajat kepada Rabb kita. Ada waktu tertentu di malam hari hanya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Ramadan itu ada iktikaf namanya. Supaya seorang itu ada waktu. Dia menghisap dirinya, iktikaf, dia benahi dirinya, dia perbaiki dirinya. Iya. Nah itu bukan syariat di bulan Ramadan saja, sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Tapi iktikaf ini syariat, bisa dilakukan di sepanjang tahun. Bisa dilakukan sepanjang tahun. Jelas ya? Dan kita di masjid ini itu bisa iktikaf. Kalau misalnya duduk ya dari kajian tadi sampai akhir misalnya dengan niat iktikaf juga bisa. Karena niat iktikaf itu menurut salah satu pendapat ulama boleh walaupun sesaat. Sesaat itu sekitar 45 menit. Sekitar 1 jam begitu. Iya. Begitu boleh ya seorang meniatkan dengannya beriktikaf. Baik. Dan itu dari mana-mana indah di dalam kehidupan. Muhasabatun nafs. Dia selalu menghisap dirinya, introspeksi dirinya. Pada apa yang akan dia lakukan, apa yang sedang dia lakukan, dan apa yang telah berlalu, dia periksa dirinya. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima, dari sebab as-sakinah adalah bermuamalah dengan manusia. Bermuamalah dengan manusia berupa hal-hal yang dicintai oleh mereka. Dengan kelembutan. Dengan kelembutan. Iya, karena itu banyak di dalam ayat-ayat itu perintah untuk berlaku ihsan, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada manusia. Sebab itu adalah sebab ketenangan. Sebab ketenangan. Seorang itu dia akan lebih tenang jiwanya kalau dia keluar dari dunia ini, tidak ada seorang pun yang menuntutnya. Tidak ada yang menuntutnya dalam hak atau dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah kehormatan, tidak ada yang menuntutnya. Dia keluar dalam keadaan selamat. Selamat antara dia dengan Allah, selamat antara dia dengan
agama Allah, selamat antara dia dengan makhluk-makhluk Allah. Iya. Ya kalau dia selalu memperhatikan hal itu kepada manusia, maka itu hal yang indah. Jadi pendidikan ya harus dijaga. Kadang sebagian teman-teman ini saya sampaikan ya karena di antara kesedihan yang kadang saya lihat. Kadang sebagian teman-teman, Masya Allah, ta'lim, ikut belajar sunnah dan seterusnya, tapi kalimat-kalimatnya di media itu tidak bagus. Kalimat-kalimatnya. Iya. Apa gunanya kita belajar kalau kalimatnya masih seperti itu? Orang yang belajar itu berbeda cara berbahasanya dengan orang yang tidak belajar. Kalau yang tidak belajar mungkin kebun binatang dari awal sampai akhir bisa masuk di media dia. Tapi orang yang belajar itu dia cinta hidayah kepada orang. Orang kafir saja dia cinta hidayah. Orang kafir masuk Islam. Apalagi hanya seorang muslim, ahlul bidah yang salah, keliru. Ya dia juga cinta hidayah. Makanya kalau dia menegur, memperbaiki, berilah bahasa-bahasa yang membuat seorang itu bisa dapat hidayah. Iya. Jangan memberi bahasa yang membuat orang semakin lari. Baru lihat saja bahasanya sudah tidak enak dilihat. Itu nggak bagus ya. Tidak bagus. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita didik diri kita sendiri dengan perkara-perkara yang baik. Karena itu banyak dari para ulama hidup di masa mereka minoritas di situ ahli sunnah. Minoritas. Tapi subhanallah diagungkan oleh manusia disebabkan karena ketinggian akhlak mereka dan pergaulan mereka yang baik dengan manusia. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika ada salah seorang dari orang yang sangat memusuhinya, dan orang ini betul-betul melampaui batas terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berbuat kedustaan atas beliau ke raja, ke pemerintah sehingga beliau pernah dipenjara dan sebagainya. Ketika orang ini meninggal, Ibnu Qayyim datang memberi kabar gembira bahwa orang ini meninggal. Ya, karena memang luar biasa ya dari kezaliman yang dilakukan oleh orang ini. Tapi lihat Ibnu Taimiyah ketika mendengar itu, beliau sangat marah sekali. Ya, sebab diberi kabar gembira meninggal. Maka beliau setelah itu berdiri langsung mendatangi rumah orang tersebut. Ya, dia datangi takziah ke keluarganya. Kemudian Ibnu Taimiyah katakan, kalian perlu apapun, saya sama kedudukannya dengan keluarga kalian yang meninggal. Ya, orang pun melihat hal tersebut. Itu menjadi sebab hidayah banyak orang dan menjadi besar kedudukan beliau di tengah manusia. Itu harus dipahami. Harus dipahami. Ya, dan itu di masa sekarang pun ada sebagian teman-teman baik ya, sebagian kawan-kawan di Sudan itu dipukuli oleh orang-orang yang gitulah, tidak senang kepada dakwah, dipukuli sampai pingsan. Ya karena orang ini berbuat tindakan kriminal, ditangkap oleh polisi, masuk di penjara kan, sudah dikasih hukum masuk penjara. Orang ini ketika dia sadar ya dari pingsannya, dia tanya, mana yang memukuli saya? Ya, jangan sampai ada sesuatu kejelekan menimpa dia. Itu kan tindakan kriminal ya, dia khawatir. Dia mikir orang ini punya anak-anak, siapa yang membiayainya? Tapi sudah terlanjur di penjara. Akhirnya apa yang dia lakukan? Anak-anak orang tersebut dia biayai selama dia penjara. Ya, dan itu menjadi sebab orang ini dapat hidayah, yang lainnya juga dapat hidayah. Harusnya begitu orang-orang yang belajar sunnah. Ahli sunnah itu keberkahan di tengah manusia. Sebuah negeri itu tidak akan baik kecuali dengan keberadaan ahli sunnah. Dan mereka lah harusnya menjadi sumber-sumber keberkahan dan kebaikan di tengah manusia. Itu sakinah yang seperti itu. Apabila melekat di hati, itu berpengaruh pada perbuatannya, pada amalannya, aktivitasnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Dan hal yang terakhir mungkin di sini dari sebab sakinah yang ingin saya terangkan sebelum kita baca beberapa pertanyaan, kalau masih ada waktu ya, atau masih ada waktu apa enggak? Ya, yang terakhir terkait dengan masalah seorang itu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan itu kita ridha dengan hal tersebut. Karena ridha ini itu sebuah ibadah yang sangat besar. Iya.
dan dari keimanan yang sangat agung. Karena itu apa saja Allah berikan untuk kita meridhoinya, senang dengannya, maka itu akan menjadi sebab sakinah pada diri seorang hamba. Yang menjadi masalah itu jiwa ketika diberi sesuatu, ya, dia tidak senang, ingin hal yang lain, ingin lebih daripada itu. Ini yang kadang membuat jiwa itu liar ke sana sini, tidak terkontrol, sehingga tidak merasakan ketenangan. Tapi kalau dia selalu melatih dirinya untuk ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka itu dari perkara yang sangat indah dan dari sebab-sebab yang membawa sakinah biidnillahi ta'ala. Dan ridha ini sendiri sebuah pembahasan, ya. Kalau kita kaji dalam satu pertemuan seperti ini belum tentu cukup waktunya, ya. Tapi saya berikan dari mana-mana yang bisa menjadi kaidah dan pijakan kehidupan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan sakinah di hati-hati kita semua dan menjadikan kehidupan kita ini sebagai kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang membawa hidayah untuk manusia dan selalu mendapat hidayah pada segala mana di dalam kehidupannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di sakaratul maut, di alam kubur, dan tatkala kita menghadap kepadanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.